bisa mengidentifikasi sistematika dan kaidah karya ilmiah. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu anak-anak memahami sistematika dan kaidah. Yang kedua, anak-anak bisa buat rancangan karya ilmiah dengan menggunakan sistematikanya. Oke. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita itu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, yang kedua sistematika, dan yang ketiga kaidah. Nah, alur pembelajaran kita masih tetap pakai alur merdeka. Oke, suruh anak-anak buat baca tentang karya ilmiah. Sudah baca? Apakah anak-anak sudah paham? Oke, karena ibu sudah kasih tahu untuk kalian belajar, berarti ini alur mulai dari diri sendirinya itu sudah kita laksanakan. Oke? Nah, karena anak-anak sudah paham tentang pengertian, sistematika, dan kaidah perasaannya, untuk bisa membuktikan kalau anak-anak sudah paham, kita masuk di eksplorasi konsep. Oke, di eksplorasi konsep ini kita akan membahas tentang teori itu. Kenapa saya jadi kenapa? Nomor absen saya. Jadi menurut saya sistematika karya ilmiah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal yang terdiri atas judul, nama penulis, dan juga abstrak. Nah, di bagian judul ini adalah data pendukung yang tidak dimasukkan dalam naskah utama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Apa yang tahu apa kaidah kebahasaan karya ilmiah? Oke, silakan maju. Kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah itu ada 3, yaitu yang pertama objektif. Tepuk tangan. Ada yang punya pendapat lain? Semuanya siap? Siap. Oke, jadi bagian eksplorasi konsep itu kita sudah selesai. Sekarang kita masuk di ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini namanya berkolaborasi, berarti kegiatan yang kita adalah nilainya itu akan kasih nilai disiplin dan rasa, ya. Dan karena kalian sudah tahu kalau misalnya di ruang kolaborasi kalian harus apa. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin memberitahu kenapa kami menempel dari judul, lalu nama penulis, dan abstrak. Sebelum itu, Apa yang mereka susun ini berdasarkan sistematika yang ada? Setuju. Apakah ini sudah benar? Sudah. Nah, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagian titik. Jadi alasan kenapa kami mengurutkannya seperti ini yang dimulai dengan pendahuluan, karena dari pendahuluan ini yang akan mengantarkan kita untuk menjawab dan juga menjelaskan lebih rinci lagi nanti di bagian pembahasan. Sementara dari tinjauan pustaka ini akan membawa kita dan mengantar kita kepada bagian pembahasan di mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih rinci dan lebih jelas lagi dibandingkan dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini hanya berisi informasi umum tentang penjelasan yang akan dibawa pada pembahasan. Sementara itu, metode penelitian ini yang akan menjadi landasan untuk mendapatkan hasil pada pembahasan. Jadi metode penelitian seperti tempat penelitian, terus apa yang mau dibahas dalam pembahasan itu adalah bagian dari metode penelitian yang nanti akan dilakukan penelitian secara adil, kemudian hasil dari penelitian nanti akan dibahas pada pembahasan. Jadi itulah alasan kenapa kami menyusun sistematikanya seperti ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih. Jadi, apakah anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin memberikan komentar tentang apa yang sudah mereka jelaskan? Ada? Ya, silakan. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Iqbal Ines dari nomor absen 13. Saya ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 1. Dari empat bagian inti dari karya ilmiah tersebut, menurut Ceni, apa bagian yang paling sulit? Oke, kalau menurut saya pribadi yang pernah buat karya ilmiah,
bagian paling sulit itu biasanya di bagian ini pembahasan. Kenapa bagian pembahasan itu paling sulit? Karena ini kadang kita bisa mengerti apa yang mau kita bahasakan, apa yang mau kita sampaikan di dalam bagian pembahasan dari penelitian yang sedang kita buat, tapi bisa saja dia punya penyampaian itu sulit untuk kita bahasakan dalam kata-kata. Selain itu belum tentu pembahasan itu bisa memahami, karena terkadang apa yang kita tulis itu bisa jadi dia punya artian dan dia punya kata-kata itu beda dengan apa yang kita mau sampaikan sebenarnya dari kata-kata. Itu sih kenapa dia punya beda pembahasan dari sini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya yang paling sulit itu pada bab 1 pendahuluan, tetapi pada rumusan masalah. Karena kalau menurut saya itu rumusan masalah ini akan membuat kita untuk menuju kepada tahap pembahasan. Sehingga sebelum kita membuat rumusan masalah nanti kita mengalami kesulitan tentang apa yang akan kita lakukan. Yang paling sulit ini pada karya ilmiah itu terdapat kesimpulan dan saran dari anak-anak adalah karena nanti pokok semua ini sistematikanya setelah kalian merancang semua ini kalian identifikasi dari kaidah kebahasaannya. Misalnya kaidah sampai di sini tugasnya paham? Yang di sana tugasnya sepaham. Oke, jadi pertemuan selanjutnya kita masuk pada cerita. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, saya minta anak-anak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang saya merefleksikan mewakili kelompok saya tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita dengan pembukaan tadi, yaitu pengertian karya ilmiah. Yaitu karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi dan berisi fakta bukan fiksi. Yang kedua, kita mempelajari sistematika karya ilmiah, di mana terdapat 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti atau isi, dan yang terakhir itu bagian akhir. Di bagian awal terdapat judul, nama penulis, dan juga abstrak. Yang di bagian inti atau isi terdapat pendahuluan, latar belakang yang di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Di bagian inti yang kedua terdapat landasan teori. Yang pertama kerangka teoritis, yang kedua metodologi penelitian, dan terakhir yaitu pembahasannya. Kemudian untuk bagian akhir terdapat kesimpulan, saran, daftar pusaka, dan juga lampiran. Lampiran ini tidak mewajibkan ada dan tidak mewajibkan ada. Jika ada silahkan ditulis, jika tidak tidak. Baik, sekian. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pelajaran Indonesia hari ini dari kelompok kami sendiri, kami berlima merasa senang karena pembelajaran metode pembelajaran yang diberikan ibu hari ini yaitu dengan metode yang Merdeka Belajar, di mana kami semua dari rumah kami sendiri kami sudah mengenali diri kami tentang pembahasan yang akan edukasi hari ini, dan kami semua telah memahami materi akan edukasi, dan juga kami datang ke sini kami diperjelaskan lagi dengan sistematika penulisan karya ilmiah, sehingga kami semua sudah bisa mengerti, yaitu ada awal, inti, dan akhir. Kami semua, kami berlima senang karena kami bisa mengerti secara detail dari proses penulisan karya ilmiah, sehingga kedepannya kami bisa menuliskan karya ilmiah kami dengan baik dan benar. Sekian dari kami. Tentang refleksi pada pembelajaran bahasa Indonesia pada sore hari ini. Pertama, perasaan saya dan kelompok saya senang mempelajari hal baru, yaitu mempelajari tentang karya ilmiah yang disusun berdasarkan dibagi atas 3 bagian. Yang pertama awal, isi, inti, dan akhir. Dan kami tadi mendapatkan bagian yang awal, yaitu dari awal itu kami terdapat 3 kertas yang dibagikan, yaitu judul, nama penulis, dan juga abstrak. Sekian. Terima kasih. Oke, pembahasan kita sudah selesai sampai di sini. Semua siap? Siap. Berdiri,